sahabat yang baik, sebagai bangsa masyarakat umat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara mandang masalah keagamaan. Ini tak hayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Di suatu waktu, misalnya, ada untuk beragama yang membenturkan pandangan keagamaan dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah, karena umat mayoritas di daerah itu menghendaki masyarakat pun jadi berkelahi. Di waktu lainnya kita disibukkan dengan sikap eksklusif, menolak pemimpin urusan publik gegara berbeda agama. Ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, wali kota, RW, RT, hingga ketua OSIS. Selain itu ada lagi orang yang atas nama agama ingin menggantikan ideologi negara yang sudah menjadikan kesepakatan bersama bangsa kita. Yang juga mengkhawatirkan ada pula suruhan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini semua fakta yang kita hadapi karena beragama di Indonesia memang amat memang tak terperi, nyaris tak mungkin alias mustahil. Karena beragama di Indonesia memang amat tak terperi, nyaris tak mungkin alias mustahil kitab Isa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara beragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gagasan konflik. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Membungkamkan jelas tidak mungkin. Karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama, tapi membiarkan tanpa kendali beragama, pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi ikhwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Nah, Kementerian Agama sudah menawarkan sebuah solusi beragama, jalan tengah, dan disebut moderasi beragama. Jangan buru-buru menilai bahwa beragama jalan tengah berarti beragama setengah-setengah, liberal, dan tidak kafrah. Sabar dulu ya. Kita akan menjelaskan pelan-pelan. Ayo, kita kupas terlebih dahulu secara berbahasa. Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, alias kekurangan alias seimbang,
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengukuran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam sarapan, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, padanan moderasi adalah dalam waksat atau waksafia yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna ia tidak adil dan tawazun, berimbang orang yang menerapkan prinsip waksat. Setia bisa disebut wasit, bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian, yaitu: pertama, wasit berarti penengah atau perantara, misalnya dalam berpandangan, dalam berbisnis, dan lain-lain. Kedua, adalah wasit berarti pelerai, pemisah, pendamai antara pihak-pihak berselisih. Dan ketiga, adalah wasit adalah berarti pemimpin di pertimbangan seperti sepak bola, badminton, atau wasit olahraga lainnya. Wasit tentu harus diadilkan. Adapun labor lawan kata moderasi adalah tatoruf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, dan eksensif. Bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam bahasa Arab setidaknya ada 2 kata yang maknanya sama dengan ekstrim, yaitu al-qulub dan tasyadud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan ketentuan syarat agama. Jadi tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan beragama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Karena kalau mau dirumuskan, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Pertanyaannya, memangnya moderasi beragama penting untuk Indonesia? Iya, sangat penting karena Indonesia adalah negara yang bermasyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama, nyaris tidak ada satuan urusan sehari yang tidak berkaitan dengan agama itu. Itu mengapa
kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Mungkin ada yang bertanya, memangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Lihat saja, ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan ya. Pertama, dianggap ekstrim kalau ada nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan karena diturunkan untuk memuliakan manusia. Kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan ketiga, dianggap ekstrem lalu atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi, orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar batasannya tadi itu bisa disebut ekstrem dan melebihi batas. Logikanya kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula, esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia. Ayo kita tentukan tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara kehidupan bermasyarakatnya carut marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Ayo, kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama. Dan harus diakui bahwa perbedaan itu, apalagi yang tajam dan ekstrim, maupun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrim dalam membela tafsir klaim kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Padahal dalam hal tafsir agama, yang maha mengetahui kebenaran sejati kan hanya yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia, bukan kebenaran esensial yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama
tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi. Karena agama itu umat berkaitan dengan terlalu emosi, terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Oh ya, bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan serta tidak terjebak ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas agama. Ingat ya, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan orang yang ekstrim liberal. Orang yang moderat adalah mereka orang yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Semangat moderasi beragama ya, adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi Kanada pemeluk agama yang ekstrim ya, mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Di sisi lain ada juga umat beragama yang ekstrim, mengabaikan kesucian agama atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agama atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua, sikap ekstrim ini perlu dimoderasi dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama ya. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Kedua, sikap ekstrim ini perlu dimoderasi dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Moderasi beragama tidak mungkin menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Ayo kita perlu bekerja sama dan saling berpandangan tangan ya, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan formal, keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri. Jadi, diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan beragaman budaya. Moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri kita bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama kita umat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan keragaman budaya. Toleransi ini bekerja
pekerjaan rumah atau PR kita bersama, karena kalau intoleransi dan ekstremis ini dibiarkan tumbuh berkembang cepat. Toleransi ini pekerjaan rumah atau PR kita bersama, karena kalau intoleransi dan ekstrimnya dibiarkan tumbuh berkembang cepat atau lambat, keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara memandang sikap dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Jadi moderasi beragama merupakan peroket antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh-tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita di Indonesia. Terima kasihlah.